Teman-teman, sahabat, saudara dimanapun berada, ini disebut daun mint. Daun mint ini khasiatnya banyak banget. Nanti ya kita cerita apa khasiatnya. Jadi upayakan ya, jika dulu belum, sekarang belum, besok mulailah memikirkan untuk menanam tanaman sela. Tanaman sela itu di pekarangan kita bisa menanam tanaman-tanaman yang bermanfaat untuk obat ataupun bisa dikonsumsi walaupun pekarangan kita kecil ya. Seperti ini di tanah yang sedikit saja ya, ditanam pohon mint. Pohon mint sudah sangat dikenal, banyak manfaatnya. Itu ada pepaya Jepang, ada lengkuas, ada kenikir, bisa untuk pecel, ada kemangi untuk lalapan. Semua tanaman ini sangat-sangat mengandung khasiat yang luar biasa. Dalam masa libur panjang lah ya saat ini pohon limau kalau sudah berbuah itu limau itu untuk nyambel, aromanya yang khas membuat kalau di Lombok itu pelecing dari kangkung ya dan tauge itu harus pakai jeruk limau namanya. Baunya yang khas membuat enak banget kalau diperas. Nah, ini halaman di dalam rumahku yang tidak terlalu luas, bahkan sangat kecil sih. Tapi dulu 25 tahun yang lalu ya, ini ku buatkan miniatur gua alam agar sedikit artistik lah ya dahulu. Dan di atasnya ku tanami pohon bougainville. Kiri kanannya juga ada bambu Cina, ada kelor, ada kamboja, ada beringin, bahkan ada pohon bunga kenanga, yang semua yang kutanam itu bermanfaat semua, baik untuk kesehatan maupun untuk lingkungan. Nah, seperti bougainville, sekarang diketahui bahwa bougainville ini ternyata menjadi pohon terbaik untuk menetralisir polusi. Sehingga di Jakarta beberapa waktu lalu juga ditanam bougainville di banyak tempat. Karena memang di kota-kota besar tingkat polusinya sudah sangat tinggi. Nah, hampir di semua ini alhamdulillah ya, dahulu itu memang karena saya pertama kali tinggal di sini, hampir semua rumah-rumah kosong ku tanamin pepaya, ku tanamin mangga. Jadi di sini ya yang sekarang masih tetap ada itu 3 pohon manggaku yang jika berbuah panen tuh satu sekali tahun itu belasan keranjang besar itu. Dan alhamdulillah kita bisa sedekah, bisa membagi-bagi baik teman di lingkungan maupun di luar, karena memang mangga-mangganya
nggak pernah dijual, tapi alhamdulillah bisa sedekah dan membahagiakan teman-teman lah kalau pada datang ngambil mangga ataupun kukirimkan. Dan di hampir semua ada yang kosong-kosong itu ditanemin semuanya tanaman yang punya khasiat. Ada delima, ada daun sugih, ada jeruk limau, ada daun jambu biji, ada pohon jambu biji. Alhamdulillah semuanya itu tanaman-tanaman yang selain bisa memiliki banyak khasiat-khasiatnya, juga membantu menjadi paru-paru lah ya, paru-paru kota walaupun kita tinggal. Nah, ini daun sugi atau daun sugi ya, yang sangat bagus ya, dan banyak manfaatnya. Baunya yang harum membuat kalau masak itu banyak yang suka ya, taruh saat masak nasi ditaruhkan daun sugi, atau membuat bubur karena memang harum, kan kepo, dan tapi untuk atau sebagai pewarna alami kalau kue-kue atau jajan-jajan atau buat ya minuman. Ya Bude, tidak perlulah pakai celup atau pewarna yang dijual, karena apapun pasti ada mengandung kimia ya. Nah, sedangkan daun sugi ini warna alami khasnya itu sangat bagus ya, hijau, di samping baunya yang sangat harum. Jadi kita menanam di samping bermanfaat juga menjadi paru-paru kota. Nah, ini pepaya Jepang ya. Pepaya Jepang ini konon dahulu sangat digemari oleh suku Maya. Suku Maya itu ada di Amerika dulu ya. Karena khasiat dari pepaya Jepang itu sangat luar biasa. Ini juga ada tanaman serai. Jadi di saat orang sekarang ribut beli ini, beli rempah-rempah, kita udah tanam di halaman, di tanah-tanah kosongnya sedikit-sedikit kita tanami yang bermanfaat semua. Ada cabai panjang-panjang ya, ada juga pohon mint tadi, ada kemangi bima. Kalau ini ada cabai jambu, ini itu mengkudu. Pohon mengkudu, itu jambu batu, terus ada Belimbing, pohon jambu biji, kelor, ada pohon kelor. Jadi tidak ada yang hanya ditanam selain untuk menghijaukan, membantu paru-paru kota, juga sangat bermanfaat. Belimbing, kelor. ayo sayang. Sekarang kita cuci dedaunan yang tadi menjadi tanaman pekarangan, sekaligus sebagai tanaman obat, dan juga bisa untuk sayur sehari-hari. Dalam kondisi seperti ini, di sini kita baru merasakan betapa sangat pentingnya kita meluangkan sedikit waktu ya, menanam tanaman pekarangan yang tidak saja berkhasiat untuk obat, tapi juga sangat membantu untuk dapat tetap
makan makanan 4 sehat 5 sempurna, ada sayur, ada lauk, dan seterusnya lah ya. Nah, ini yang tadi daun mint ya. Daun mint ini sangat banyak khasiatnya kawan. Menjaga kesehatan gigi, efek segar pada mulut dan pencernaan, meringankan kram saat menstruasi, mengatasi gangguan pencernaan, meredakan sakit kepala, menguatkan fungsi otak. Nah, ini ya, ini pepaya Jepang. Pepaya Jepang ini, wow, ini dulu merupakan makanan favorit dari suku Maya yang ada di Amerika. Bahkan ini disebut pohon abadi. Nah, khasiatnya mampu meningkatkan sirkulasi darah, membuat sistem pencernaan jadi lebih baik, membantu menghilangkan varises, membantu mengobati wasir, dapat digunakan sebagai alternatif penurun kolesterol. Nah, itu sebagai bahan yang baik untuk mendisinfektif paru-paru dan mencegah batuk. Wow, banyak banget khasiatnya. Membantu proses diet secara alami. Bisa dikonsumsi mentah seperti itu atau direbus. Kalau saya emang sukanya direbus ya. Itu. Ini lagi kembali ke daun mintnya tadi. Daun mint itu selain untuk banyak khasiatnya yang tadi, juga bisa sebagai masker, scrub, atau dikonsumsi dilalap itu untuk kecantikan. Bisa dengan dimakan atau dijadikan masker gitu ya. Bisa melembabkan kulit, mengobati jerawat, mencerahkan kulit, mengencangkan kulit, menenangkan gigitan nyamuk, atasi alergi kulit, hilangkan komedo, bahkan hilangkan lingkaran hitam yang ada pada mata. Terus bisa meremajakan kulit, bahkan mencegah bau mulut. Wow, banyak banget khasiatnya dari daun mint itu. Menjaga kesehatan gigi. Bayangkan kita tumbuhnya tidak sulit, bisa dikonsumsi setiap hari, sekaligus kita berobat secara alami, herbal setiap hari. Jadi berarti tubuh itu sudah setiap saat itu sudah diberi penangkal ya. Ini kenikir, enak banget kalau jadi pecel. Kenikir ini kaya antioksidan, mencegah penyakit hipertensi, darah tinggi, menurunkan resiko diabetes, mencegah pengapuran tulang ya, aku nggak bisa bacanya, osteoporosis gitu. Obat emah dan lemah lambung, obat lemah jantung, bahkan tuh obat kanker payudara, kanker lambung, kanker hati. Ini khasiatnya, ini kenikir ini luar biasa itu. Jadi apalagi ini sambal ya, enak banget. Nah, ini kemangi. Kalau ini jenis kemangi Bima yang kita tanam. Ada kemangi Jawa, kemangi Bima. Ini memang aromanya sedikit agak nyengat ya, tapi enak kalau pakai ikan ya. Memelihara kesehatan jantung untuk kemangi, meningkatkan selera makan, memperkuat masa hidup sperma, dan mencegah kemandulan. Nah, kalian yang masih muda-muda itu harus rajin makan kemangi biar nanti udah nikah cepat ya, subur gitu dari sekarang gitu. Menurunkan gula darah,
mencegah bau mulut dan bau badan, tuh mengobati masalah masalah kewanitaan. Terus banyak untuk panu, segenggam kemangi itu bisa untuk mengobati panu gitu ya. Nah, terus diare, bisa untuk obat diare, muntah, demam. Terus sariawan juga bisa, bau keringat yang tidak sedap, itu mencegah di kemandulan gitu, mengobati kulit. Itulah banyak khasiatnya ya. Dari daun kemangi itu kenikir, pepaya Jepang, terus tadi daun mint, nanti jalan ya. Jadi inilah ya, diingat-ingat di depan rumahku nih, di dekat tembok juga ada pohon kembang kenanga. Pohon kembang kenanga itu juga sangat bagus khasiatnya, banyak banget khasiatnya. Nah, itu dia pohonnya. Jadi semua yang tanam tuh secara bisa dipakai, dari daunnya bisa dijadiin obat. Ini kenanga ini bunganya bisa menjadi obat banyak. Ada sambal tomat. Nah, ini akan kukonsumsi. Jadi sebaiknya kalau nyambel itu ya, bawang, kalau saya sih bawang merah, bawang putih, karena di bawang merah itu juga berkhasiat bagus, bawang putih juga. Ya begitu kalau saya. Di samping dia kalau bawang merah, bawang putih aja itu awet, sambelnya sampai bisa sampai pagi sampai sore gitu ya. Nah, ini cara kita makan sederhana, apalagi dalam, kita harus siap ya dalam hidup itu. Kita harus punya kantong siaga seperti, jadinya dalam keadaan yang kita harus prihatin, hal-hal seperti ini harus kita bisa gitu, supaya tidak panik di mana nyari beli sayur, di mana dan seterusnya. Jadi dengan ada tanaman pekarangan sederhana seperti itu, seperti tadi ada beli tahu murah meriah, cuma 10.000 dapat banyak, bisa dikonsumsi keluarga 2 hari misalnya. Nah, jadinya dalam keadaan prihatin kita memang harus belajar untuk mengendalikan diri supaya kita bisa mengikuti situasi, tidak stres dan gampang mengeluh gitu. Karena dedaunan ini sudah dari segi kesehatan luar biasa, dari segi kita hemat luar biasa karena ada di pekarangan kita. Nah, saya buatin sambal, itu sambal bawang merah, bawang putih. Nah, terus juga ada sambal tahu ya. Sambal tahu ya juga biasa aja lah. Jadinya itu ada, kalau yang dedaunan tinggal kulalap. Jadi enak banget, segar setiap hari itu. Jadi badan tubuh kita tuh fresh karena semua dedaunan tuh mengandung khasiat yang sangat-sangat luar biasa gitu. Memang sih tidak sekaligus, tetapi juga karena kita ya setiap hari selalulah 1-2 model daun itu kita konsumsi. Misalnya ini hari pagi lalap yang pepaya Jepang, siang jadiin lalapan daun mint, malam ya kemangi atau buat pecel dengan daun kenikir. Nah, terus kalau misalnya pagi sore untuk memperkuat nafas, memperpanjang nafas, kita
rebuslah tadi bunga kenanga itu 3 apa 4 6 itu kalau direbus tuh bisa jadi obat kanker, sama dengan kenikir khasiatnya dan juga sama khasiatnya dengan tadi ya yang papai Jepang, kenikir tuh luar biasa. Jadi setiap peristiwa selalu ada hikmah terbesar di baliknya. Nah, semoga apa yang saya bagikan, bahwa sejak lama saya sudah melakukan ini, dan ketika 25 tahun saya baru melihat